Ya bang, bukunya nggak ada. Yang itu aja yang toples mata. Toples air mata. Kakak belum selesai pesawat kak. Abang, Ya. tapi abang mau pergi dulu. Berarti abang setiap kita abang di kayak gituin. Abang direkam. Ya. Yes. Gimana cara nempelnya? Pakai magnet. Kuat. Hah? Kuat kalau abang gerak-gerak. Ya kuat kan ada magnetnya tuh. Abang, Ya. bisa ditempelin di sini? Ya nggak bisa. Kenapa di baju bisa? Kan baju magnetnya bisa ditempel. Di besi ya? Di besi? Bisa. Toples air mata. Berarti abang kalau kita nangis nanti diisi ke toples. Toples air mata. Toples pakai air mata. Udah jelas kan? Abang penggugah. Pisah penggugah jiwa. Oh, mana itu ya? Pisah penggugah jiwa. Tak? Ayo. Ya bang. Abang mau pergi dulu. Baca doa belum? Baca doa? Baik Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma amutu wa ahya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyyul azim. Abun nanti pergi Baca dari awal tuh. Abun tapi nanti abun nggak akan bisa baca sampai akhir. Ya kan kayak yang itu di cirian. Abun. Ya. Tapi abun udah denger tadi siang. Abun nanti itu ya abun subuh kan abun bangunin tapi sebentar dulu kakak ke kamar mandina ngelakit Lego dulu sebentar. Nanti lagi mau di masjid. Toples kaca. Biar toples kaca berisi manik-manik untuk prakarya kelas jatuh ke lantai. Toples itu pecah berantakan. Serpihan kacanya bertebaran. Ratusan manik-manik aneka warna juga menggelinding kemana-mana. Mata Zaid terbelalak. Pakai jatuh segala lagi, gerutunya. Tiba-tiba terdengar suara sepatu berjalan tergesa mendekati kelas. Jangan sampai aku ketahuan, pikir Zaid. Dia melihat jendela kelas terbuka. Tanpa pikir panjang, Zaid melompat keluar kelas lewat jendela. Pintu kelas terbuka, seorang anak lelaki melangkah masuk. Anak itu kaget melihat pecahan toples kaca dan manik-manik berserakan di lantai. Beberapa saat kemudian, Pak Arif masuk. Guru yang terkenal paling galak di sekolah itu melotot. Kedua ujung bibirnya melengkung ke bawah.
tanda siap menyemburkan amarah. Di balik jendela kelas, Zaid mengendap cepat-cepat. Ia berjalan memutar lalu melangkah pelan-pelan menuju kelas. Ia berusaha menampakkan wajah setenang mungkin. Di depan kelas, ada beberapa murid menggerombol. Ada apaan sih? Zaid pura-pura bertanya. Nanti malamnya lagi, malam hari Selasa ya, Kakang pilih buku lagi. Ada apaan sih? Zaid pura-pura bertanya. Ali memberi isyarat dengan telunjuk jari di bibir. Rupanya mereka sedang mencuri dengar Pak Arif yang sedang memarahi Bilal. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab, Bilal. Bapak tidak melihat ada orang lain di kelas ini kecuali kamu. Toples itu tentu tak bisa terbang sendiri kan? Omel Pak Arif. Sedetik kemudian Pak Arif sudah membuka pintu kelas. Matanya melotot ke arah anak-anak yang berdiri kaku di teras kelas. Semua masuk kelas, bentak Pak Arif. Lalu melangkah dengan tegap menuju kantor guru. Bilal. Bel bunyi pulang sekolah berbunyi. Pak Arif keluar. Semua masuk kelas. Anak-anak berlari menghambur keluar kelas. Bilal tampak berjalan gontai. Zaid mendekatinya. Santai saja, Bilal. Ntar aku bantuin deh cari toplesnya. Lagian kayaknya harga toples itu nggak mahal. Kumpulin saja uang sakumu. 3 hari juga pasti bisa buat beli toples itu, saran Zaid. Aku nggak pernah bawa uang saku. Bisa bayar SPP saja sudah untung. Ya elah, masa segitunya sih? Komentar Zaid. Ada sih uang hasil jualan koran seminggu ini. Tapi itu buat beli obat ibuku, kata Bilal. Zaid kaget. Kamu jualan koran? Serius? Tanya Zaid tak percaya. Sudah lama, sejak bapak meninggal. Aku mesti bantu ibu cari uang. Ibuku cuma buruh cuci. Kakang kira ini mulut. Buat makan kami saja pas-pasan, tutur Bilal. Emang di rumahmu ada siapa saja, Bilal? Tanya Zaid. Ada aku, ibuku, Fatimah, dan Zubair. Jawab Bilal. Siapa Fatimah dan Zubair? Tanya Zaid lagi. Adikku. Fatimah kelas 2. Zubair baru 3 tahun. Fatimah terpaksa berhenti sekolah karena harus jagain Zubair di rumah. Soalnya ibu nggak bisa kerja sambil bawa Zubair. Bilal menjelaskan. Zaid benar-benar tidak menyangka keadaan Bilal seperti itu. Zaid memang tak terlalu akrab dengan teman-temannya. Bahkan bisa dibilang ia termasuk siswa yang kurang pergaulan. Di rumah, Kakang agak-agak percaya sama teman-teman Kakang karena pun ketemu terus Kakang gelak sendiri. Nggak terlalu percaya. Di rumah, Zaid lebih banyak menghabiskan waktunya asyik bermain game daripada bergaul bersama teman-temannya. Tanpa sadar, siang itu Zaid terus berjalan mengiringi Bilal sampai di gang menuju rumah Bilal. Aku balik dulu ya, itu rumahku. Terima kasih sudah menemani, kata Bilal. Sambil melambaikan tangan bergegas menuju rumahnya. Zaid terus menatap Bilal sampai dia masuk ke sebuah rumah berdinding jalinan triplek bekas dan kardus. Satu lagi ya. Gelisah. Malamnya Zaid gelisah. Ini pertama kalinya ia tidak selera bermain game. Zaid rebahkan tubuhnya di atas kasur. Rupanya Zaid masih memikirkan Bilal. Ia tidak mengira Bilal bakal kena getah akibat sikap pengecut Zaid. Jika Zaid tidak kabur, tentu Bilal tidak akan jadi tertuduh. Apa yang harus kulakukan ya? Kalau aku mengaku yang memecahkan toples itu, jangan-jangan Pak Arif akan memarahiku habis-habisan. Ya kalau cuma dimarahi, kalau dihukum atau dilaporkan papa atau mama, wah bisa bahaya, pikir Zaid. Tapi kalau aku nggak ngaku, kok rasanya pengecut banget ya? Zaid makin gelisah. Tiba-tiba Zaid bangkit dari tempat tidur dan duduk. Oke lah, aku mungkin pengecut, tapi sebenarnya aku tidak pernah menjebak Bilal. Aku mecahin toples itu, lalu aku lari. Kebetulan saja Bilal masuk kelas saat itu. Pas banget Pak Arif juga berada di dekat situ.
Ya, anggap saja dia lagi apes, gumam Zaid. Abun Hatinya apes teh apa? apes teh tidak beruntung. Hatinya merasa sedikit lega. Mending aku tidur saja. Besok pagi habis subuh papa mau ngajak jalan-jalan cari bubur sumsum kesukaanku. Zaid merebahkan tubuhnya lagi ke kasur. Oh panjang ini mah. Besok lagi aja. Yang ini lumayan. Ya, saat dulu. Bangunin subuh. Subuh ini jam berapa? Subuh jam 4 kurang 15. Banguninnya jam setengah 4. Wah, pagi banget. Bangunkan setengah 5 lagi abang susah. Abun banguninnya jam berapa? Abun banguninnya jam berapa? Jam setengah 5-an lah. Cuk. Bangun jam 4. Soalnya besok sekolah. Belum minum.